Halo Sobat Honorer, Halo, halo. saya Lutfi, Saya Dadi. kami adalah Guru Honorer. Ini channel Guru Honorer ini adalah channel yang mendiskusikan tentang seputar pendidikan ya. Ya, seputar Pendidikan dan berbagai macam isu yang kita bahas dari sudut pandang seorang guru honorer. Ya, termasuk kehidupan guru honorernya sendiri ya, Nah, gitu. Ya. Saya adalah guru honorer di SMK Negeri di Bandung. Saya jurusan Elektronika Audio Video. Saya juga sama guru honorer di jurusan Ketenaga Listrikan di salah satu SMK negeri. Ya, kebetulan kita sama ya. Tempat ngajarnya sama. So-soan gitu. beda Ya. banget tadi. Nah ini nih, langsung aja ya, saya lihat ada video yang menarik nih pada hari ini. Ini dari videonya dari Nas Daily. Ya, Nas Daily. Ya. Isi videonya itu kurang lebih katanya sekolah bisa bubar, Ya, bangkrut. bangkrut karena ada Ya, pembelajaran. pandemi. Oh ya, ada pandemi ini, terus sehingga sekolah itu udah nggak ideal lagi untuk Ya, media pembelajaran gitu, Ya. untuk cara orang bisa belajar. Nah ini nggak tahu ya apakah ini sebuah ramalan atau hanya gebrakan saja, itu kan nggak tahu ya. ya. Tapi kalau pada dari sendiri ini gimana nih? Sebetulnya Ada sih apa ya? Ini pasti jadi kegelisahan semua orang lah. Jadi ini sebenarnya bentuk kegelisahan kita lah sebagai manusia gitu ya, ketika rasa aman kita terancam gitu kan. Karena pandemi ini kan mengancam rasa aman kita, bener nggak? Iya, Ya, ketika kita mau katakan mau liburan, jadi mikir dua kali kan. Iya, Nah, gitu. Mau Jadi sekolah juga ya. termasuk sekolah juga. Sekolah kan sekarang ya di negara kita Indonesia tercinta ya Beloved ya Indonesia. plus Jadi, 62 negara plus 6. ya negara plus 62 kita ya pendidikan itu tatap muka berhenti kan. Tapi ada isunya sampai Ya sampai Desember ini. Jadi 2021 ya semoga sih mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan sekolah bisa berjalan lagi. atau kalau bisa seperti lebih biasa. cepat ya lebih bagus gitu ya. Ya dengan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu. Kayaknya Ya. udah akrab banget sama Iya, karena kita udah apa ya? beberapa bulan Ya, sekarang ya harus berdampingan dengan COVID ini gitu ya. Kita harus AKB gitu. AKB. Harus adaptasi kebiasaan baru gitu. AKB 48. Ya itu memang realita dan kita juga sebagai manusia harus mau nggak mau menyesuaikan diri Dengan gitu. keadaannya, dengan Ya, lingkungan ya. dengan lingkungan. Termasuk dunia pendidikan nih. Iya, termasuk dunia pendidikan gitu. Nah ini gimana nih? Ada yang bilang sekolah bangkrut karena kalau menurut saya ya mungkin gara-gara tadi itu kan kita kan guru SMK nih, sedangkan siswa itu memang harusnya praktek di sekolah dengan segala macam alat praktek yang ada disediakan di sekolah. Dan sedangkan sudah 4 bulan kemarin ini kita nggak ada tatap muka di sekolah, sehingga Iya, siswa pun nggak dapet materi prakteknya. Jadi sebenarnya ada masuk akal juga sih kalau ada orang yang bilang katanya sekolah bakal bangkrut karena orang tua lebih memilih untuk tidak menyekolahkan siswa ke sekolah gitu kan. Benar. Gimana tuh? Benar, kalau dari saya sih memang ini kegelisahan yang sangat wajar wajar ya. Ya sangat wajar. Di tengah pandemi gini kan rasa aman terancam itu ya pasti kan orang lebih milih ya yang aman gitu, yang aman Daripada tapi kena resiko gitu ya. gitu. Dan apa ya? Pemikiran-pemikiran atau kekhawatiran seperti ini sih cukup mendasar dan cukup banyak alasannya ya, dan sekarang didukung dengan kondisi sekarang yang terjadi khususnya di dunia pendidikan ya. Kalau teman-teman mungkin ngelihat ya media sosial udah banyak apa ya, lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan independen yang membuka jasa gitu. Iya. Jangankan lembaga lah, taruhlah misalkan perorangan dia punya skill tertentu, dia membuka apa ya, kelas online gitu. Itu sering ya, kayak misalkan Betul. yang saya tahu sih kayak misalkan fotografi itu kayak Darwis Triadi, dia masuk ada kelas online-nya gitu. Itu kan sebelum pandemi aja udah ada. Udah ada yang berminat ya. Iya, udah Apalagi banyak. pas lagi pandemi kayak gini. Iya, gitu ya. jelas gitu. Oh, iya. Itu di bawah lembaga bukan atau perorangan aja? Ya, ada yang di bawah lembaga, ada yang di bawah perorangan gitu. Kebayang kalau si perorangan ini tuh dibawahi dengan sebuah lembaga, kayaknya makin kuat aja mereka gitu ya. Iya. Dalam mendapatkan si siswanya gitu ya. Iya, gitu. Jadi kalau misalkan sekolah ada yang ngomong tadi sekolah bangkrut.
mungkin saja gitu. Karena munculnya si kelas online tadi iya, gitu ya? kelas-kelas online itu tadi menawarkan sesuatu yang lebih, terutama Lebih masalah produktif mungkin ya, lebih iya, produktif gitu. terutama ini yang paling krusial, masalah biaya pendidikannya. Kalau kuliah coba ya, kita bayangkan kuliah di universitas ya, Mahal gitu ya. mahal. Sedangkan kalau kita ikut kelas online, Nggak ya, sampai segitu kayaknya. iya, misalkan taruhlah kita ikut kelas online marketing gitu ya. Betul betul. Dia si orang atau si lembaga ini menawarkan hanya misalkan 500 sampai beres materinya gitu. Itu lebih konkret murah, kayaknya ya. lebih konkret dan lebih aplikatif gitu. Betul. Ya, karena banyak juga apa namanya? Kelas online yang tidak hanya menyampaikan teori lah gitu, berbeda dengan sekolah, dia itu lebih aplikatif. Sistemnya project ya, amati, tiru, modifikasi, ya. selesai gitu, bisa dipakai langsung. Dengan bayar sekian rupiah dan mengikuti step by stepnya, akhirnya siswa itu dapat kemampuan baru gitu kan, Iya, dapat benar, skill benar. yang konkret gitu kan. Sedangkan mungkin kalau dibandingkan dengan sekolah, terutama SMA misalnya ya, bukan SMK. Kalau SMK kan mungkin ada keahlian khususnya, tapi kalau SMA kan istilahnya masih bayang-bayang gitu kan, itu skillnya apa, terus apa yang didapat dari sekolah. Jadi sebenarnya make sense banget ini kalau ada orang yang bilang sekolah bubar dengan munculnya tadi ya si kelas online tadi. Iya, gitu. Itu kalau Pak Lutfi sendiri gimana nih tentang kelas online itu dan kaitannya dengan ya sekolah bubar lah, itu gimana tuh? Sebenarnya kalau saya sendiri ya, karena saya juga punya sebuah keahlian lah istilahnya gitu. Sebenarnya dengan adanya pandemik ini, tanpa disuruh pun kayaknya si orang-orang yang punya skill ini tuh emang ini peluang bagus untuk mendapatkan penghasilan gitu. Iya. Karena itu tadi, misalnya dalam pandemi ini ada banyak karyawan yang di PHK gitu kan. Misalnya taruhlah saya adalah sebuah karyawan di sebuah industri gitu kan, terus saya di PHK nih. Akhirnya kan saya harus memutar otak tuh, gimana caranya supaya saya tetap dapat penghasilan tanpa harus bergantung ke perusahaan. Akhirnya kan mau nggak mau saya harus menggunakan skill saya nih, dan salah satunya tadi gitu, dalam cara membuka kelas online, harapannya ya ada yang daftar dan saya dapat penghasilan gitu. Jadi sebenarnya ini tuh udah istilahnya ditekan lah gitu, si orang-orang yang ini tuh, orang yang punya kreativitas itu ditekan gimana caranya supaya mereka dapat penghasilan. Jadi nggak aneh juga sih kalau misalnya nanti ada bermunculan berbagai macam kelas online lah, terus kelas yang punya di bawah lembaga lah. Nah itu kayaknya udah sangat kewajaran juga sih bakal muncul kayak gitu tuh. Iya. Gitu. Berarti apa ya? Berarti kalau misalkannya tadi sudut pandang yang tadi kekhawatiran, kegelisahan tadi, bisa aja kan guru honorer kita kayak gini di PHK lah gitu, atau betul. Hilang pekerjaannya gitu. Betul. Nah, kalau menurut Pak Lutfi nih, gimana nih guru honorer seandainya kalau kondisi terburuk itu terjadi gitu? Iya. Saya sempat sih kepikiran dari awal pandemi ini gitu, sekitar bulan Maret. Itu kan masih nggak jelas kita tuh si nasibnya, maksudnya apakah tetap digaji, apakah tetap dihonor, terus apakah tetap nominalnya. Itu kan sebenarnya masih udah jadi kekhawatiran sejak awal. Cuman alhamdulillahnya gitu ya, bersyukurnya itu kita masih digaji. Nah itu jadi kalau menurut saya sebagai guru honorer ya emang harus mau nggak mau kita harus bertahan dengan cara mungkin salah satunya tadi kita cari potensi apa yang ada dalam diri kita, terus dan tadi buka kelas online itu udah solusi juga sih gitu, merupakan salah satu solusi juga. Iya bener sih gitu. Jadi kita tuh sebenarnya udah banyak contoh sih ya, gitu, udah banyak contoh, dan istilahnya tinggal kita mau mencoba. Gitu ya. Jadi kita tuh harus harus keluarlah dari zona nyaman gitu ya. Dan saya lihat juga sih banyak ya maksudnya di media-media guru honorer ada bahkan perempuan gitu ya, dia jadi driver ojek online. Jadi guru honorer jadi driver ojol ya? Iya, ada banyak gitu. Jadi dia perempuan gitu kan. Harusnya di rumah gitu tapi cantik gitu. Ya, tapi mau nggak mau gitu kan, mau nggak mau ya demi bertahan hidup ya, karena ya bertahan hidup mah harus lah gitu. Betul. Harus. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa gitu, karena ya apa yang dilakukan juga bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Tapi ada sisi lain juga bahwa wah ini mungkin pendidikan nih apakah mau
kayak gini terus ya. Ya mudah-mudahan sih yang jangan seperti ini terus lah gitu ya. Maksudnya saya yakin sih dan saya juga merasakan sendiri bahwa guru honorer itu tidak semuanya apa ya semenyedihkan yang sering kita dengar di berita gitu. Tapi di realitanya ada gitu. Itu jangan diabaikan, jangan kesampingkan gitu. Jadi sebenarnya kayaknya kalau untuk guru honorer nggak harus pandemi juga, kayaknya emang ada beberapa sih yang udah mereka memutar otak gimana caranya mereka dapat penghasilan di samping guru jadi guru honorer gitu kan. Apalagi lagi kayak gini gitu kan. Kayak gini memang harus kita tuh waspadaan kita tuh harus meningkat gitu kan. Karena nggak ada yang pasti lah saja gitu kan guru honorer. Jadi apa ya, kita sebagai guru itu memang dituntut harus belajar sih setiap hari gitu. bener bukan hanya apapun belajar ya. Bukan hanya belajar untuk materi ke siswa gitu ya. Bahkan ketika mungkin di luar bidang lah gitu ya. Emang sih kita bagusnya gitu ya sebagai orang yang profesional harus fokus di satu bidang. Betul. Ya tapi dengan kondisi seperti ini ya mungkin itu bisa apa ya, bisa berubah lah gitu ya. Pandangan seperti itu tidak saklek lah gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya nih, kalau menurut Pak Dali, gimana untuk menanggapi situasi tadi bermunculannya kelas-kelas di luar sekolah yang formal? Itu gimana kita sebagai guru honorer itu harus seperti apa sih? Gitu. Apakah kita fokus tetap di bidang kita atau seperti apa? Kalau saya sih lebih baik dijalani dua-duanya sih kalau bisa. Kalau bisa ya, maksudnya itu harus nanya lagi ke diri sendiri. Tiap orang beda-beda gitu ya. Ketika kita punya satu keahlian ya, kita ya taruh misalkan ngajar ya, tetaplah honor di sekolah gitu. Itu jalan kan semasa pandemi tetap jalan dengan waktu dan pembelajaran yang berbeda. Tapi di sisi lain kita ya mencari peluang lain dengan modal yang kita punya di awal gitu. Jadi kalau guru honorernya yang pertama jalani saja ya dua-duanya dengan berimbang lah gitu. Kita tahu hak dan kewajiban gitu. Dan yang kedua ya dengan kondisi seperti ini kita memang harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa dinamis, harus bisa keluar dari zona nyaman karena tetap kita itu harus mengeluarkan bakat atau kita memang ada bakat gitu, ada bakat kebutuh gitu, bakat kebutuhan gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus survive gitu. Jadi ketika ada yang nggak punya atau ketika kita merasa ekonomi kita kurang, kita harus bergerak. Ya harus bergerak gitu. Apalagi lagi kondisi kayak gini sebenarnya nggak ada alasan buat nggak belajar sih kalau menurut saya ya. Jadi apalagi untuk guru honorer kan. Guru itu kan banyaknya di rumah gitu kan, terus pembelajaran ke siswa juga kayaknya nggak akan seberat dengan kayak waktu di tatap muka di sekolah. Jadi kayaknya itu udah waktu yang tepat banget buat kita mempelajari hal baru atau mengasah skill kita yang udah punya tadi kayak contohnya. Tapi saya adalah teman saya, dia pekerjaannya ini bukan guru ya, dia pemain musik gitu kan, pemain musik. Terus lagi pandemi gini kan otomatis jobnya nggak ada ya, kafe, wedding itu nggak ada. Nah dia ini loh belajar otodidak nyervis HP. Nyervis HP itu murni dari YouTube. Dan sekarang dia udah punya tempat servis sendiri. Benar. Artinya nggak mungkin gitu, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Orang tuh semuanya bisa belajar. Yang bukan guru juga bisa punya skill baru, apalagi guru yang notabene-nya lah dia mengajar dan belajar gitu kan. Pasti lah, saya yakin guru honorer pasti bisa gitu kan. Cuman jangan malas aja Anda ya guru honorer. Saya juga jangan malas gitu. Saya juga ya banyak yang ingin dipelajari tapi ya memang kita harus bisa menyesuaikan waktu ya, apalagi mungkin ya tiap orang pasti beda-beda lah kesulitannya gitu ya gitu. Kalau Pak Lutfi nih, saya mah mau nanyanya gini, hal yang mau dikerjakan atau hal yang Pak Lutfi ya kemungkinan akan kerjakan gitu untuk mengantisipasi taruh tadi sekolah bubar gitu, atau misalkan ya sekolah jadi kurang diminati gitu gara-gara banyak kelas online. Kalau Pak Lutfi kira-kira mau ngapain tuh? Jadi kalau saya sebagai guru dulu ya, kalau saya sebagai guru ya mau nggak mau kita si guru itu
harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau misalnya tadi si anak lebih interestnya kepada kelas online, ya kenapa enggak guru juga di sekolah kelas online-nya tuh emang harus dipercantik juga gitu. Dari mulai media yang digunakan, terus racikan si pembelajarannya gitu ya, semenarik mungkin medianya gitu. ya. Medianya itu harus kita maksimalkan gitu. Jadi kalau misalnya lewat Google Classroom biasanya kita cuman posting soal doang gitu ya kata-kata. Nah, coba disisipkan tadi ada video misalnya, terus ada website yang menarik. Nah, itu pokoknya gimana caranya si siswa tuh ya tertarik gitu dengan media yang hanya Google Classroom. Itu sebagai guru honorer ya. Terus kalau sebagai profesi di luar guru honorer ya, kalau saya tetap gimana caranya tetap harus berkarya gitu ya. Berkarya ya harapannya bisa menghasilkan misalnya mah penghasilan tambahan gitu ya. Iya. Pokoknya jangan berhenti berkarya lah. Iya, berhenti berkarya dan jangan berhenti bekerja. Karena kalau tidak bekerja, ya roda ekonomi tidak berputar gitu. Dapur nggak ngebul. Terus bakat kita juga misalnya tersendat gitu kan. Iya, bisa jadi masalah lah istilahnya. Bisa gitu. jadi masalah. Jadi betul kata orang gitu ya, apa-apa tuh ya emang butuh uang gitu. Memang uang bukan segalanya, tapi apa-apa butuh uang gitu. Iya gitu. Cuman apa ya? Ya intinya sih bukan ke uangnya mungkin. Jadi intinya gimana caranya di tengah pandemi gini ya, yang asalnya kita punya penghasilan yang tetap untuk menjaga keamanan hidup kita gitu. Nah, kita sekarang kita harus tetap bertahan ya hidup kita supaya tetap istilahnya ya di posisi yang tetap kayak sebelumnya gitu, bukan stabil gitu ya. Stabil gitu. Ya. Kayaknya emang harus ditanamkan di pikiran kita tuh kayaknya ini kita tuh jangan bergantung sama si gaji guru honorer itu gitu. Ya gitulah. Jadi ya gitulah kehidupan kita sekarang, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan gitu ya. Amin, ya. Dan tetap apa ya? Tetap stabil. Tetap stabil. Secara emosi, secara finansial. Ya, gitu. Mungkin di episode berikutnya kita bisa membahas juga apa saja sih pekerjaan kita di samping sebagai guru honorer. Ya, pasti itu mah kayaknya pastilah semua guru honorer tuh punya ya. Ada, ya, pastilah ada. gitu. Jadi jangan anggap remeh guru honorer. Punten, ya. Karena siapa tahu di sampingnya itu mereka sebagai lah gitu ya. Iya, sebagai guru padahal gitaris gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Kan gitu kan ngeri gitu. Oke, gitu aja paling ya. Saya bertemu di episode berikutnya.